Renungan pendahuluan. Dalam kehakiman, penggunaan setiap talenta akan diliti dengan cermat. Bagaimanakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga kepada kita? Apakah Tuhan pada waktu kedatangannya menerima bagiannya dari bunganya? Apakah kita sudah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan dan hati serta pikiran kita untuk memuliakan Allah dan untuk memberkati dunia ini? Bagaimanakah kita menggunakan waktu, pena, suara, uang, dan pengaruh kita? Apakah yang sudah kita perbuat bagi Kristus? Melalui orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan menderita, yatim piatu atau janda-janda. Allah telah membuat kita menjadi tempat penyimpanan firman-Nya yang suci. Apakah yang telah kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita, yang membuat manusia berhikmah dan menuntun kepada keselamatan? Tidak ada gunanya hanya mengaku beriman kepada Kristus, hanya kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang dianggap sejati. Dalam pemandangan surga, hanya kasih saja yang membuat sesuatu tindakan bernilai. Apa saja yang dilakukan dengan kasih, betapapun kecilnya bagi pemandangan manusia, akan diterima dan diberi upah oleh Allah. Sifat mementingkan diri sendiri manusia yang tersembunyi tetap nyata di dalam kitab-kitab surga. Di sana tercatat tugas-tugas yang tidak dilaksanakan kepada sesamanya, tentang tuntutan-tuntutan juru selamat yang dilupakan. Dalam kitab itu, mereka akan melihat betapa seringnya waktu, pikiran, dan kekuatan yang menjadi milik Kristus diberikan kepada setan. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas, yang mengaku pengikut Kristus, begitu larut mengejar harta duniawi atau kesenangan dan kepelesiran duniawi. Uang, waktu, dan kekuatan dikorbankan demi penonjolan dan pemanjaan diri. Tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, untuk menyelidiki Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui dosa. Setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita, agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyikapkan korban perdamaian, pengantara yang maha kuasa itu. Setan tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Mereka yang ingin mendapat bagian, manfaat, dan pengantaran juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer, atau mencari keuntungan harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menepati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing mempunyai kasus yang akan diputuskan di pengadilan Allah. Masing-masing harus menghadap hakim agung muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan khidmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Kita sekarang hidup pada hari perdamaian yang besar, dalam acara di bait suci duniawi, sementara imam besar mengadakan perdamaian bagi orang-orang Israel. Semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dan dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan yang cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng
benteng yang dimanjakan oleh banyak mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Pekerja-pekerja Injil kadang-kadang mengadakan bahaya yang besar oleh membiarkan kesabaran mereka terhadap yang bersalah untuk merosot ke dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian mereka terpimpin untuk memaafkan dan meringankan sesuatu yang telah dipersalahkan Allah. Dan sesudah suatu saat mereka menjadi begitu buta untuk mempersalahkan orang-orang lain yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk dipersalahkan. Dia yang mengumpulkan pandangan rohaninya oleh kelonggaran yang berdosa kepada siapa yang disalahkan Allah, tidak lama kemudian akan melakukan dosa yang lebih besar dengan kehebatan dan kekerasan terhadap mereka yang disetujui Allah. Tidak ada yang lebih besar bahayanya dari pengaruh roh-roh jahat daripada mereka yang menyangkal keberadaan setan dan agen-agen roh jahat serta malaikat-malaikatnya. Walaupun secara langsung Alkitab memberi kesaksian mengenai keberadaannya. Selama kita meremehkan tipu muslihat mereka, maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari. Banyak yang memperhatikan usul-usul atau saran-saran setan, sementara seharusnya mengikuti kata hikmat mereka. Inilah sebabnya sementara kita mendekati akhir zaman, bila mana setan bekerja dengan kuasa yang lebih besar untuk menipu dan membinasakan orang-orang. Ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada. Adalah kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya dan cara kerjanya. Adalah oleh karena ia telah menyembunyikan dirinya dengan keahlian yang sempurna, sehingga pertanyaan ini sering ditanyakan. Apakah makhluk seperti itu benar-benar ada? Adalah suatu bukti keberhasilannya bahwa teori-teori yang mengatakan bohong pada kesaksian Alkitab yang paling sederhana diterima secara umum oleh dunia agama. Dan adalah oleh karena setan dapat dengan mudah mengendalikan pikiran mereka yang tidak menyadari pengaruhnya, sehingga firman Allah memberikan kepada kita banyak contoh-contoh pekerjaan ganas setan itu dan mengungkapkan kepada kita kekuatan rahasianya, dan dengan demikian membuat kita berjaga-jaga terhadap serangan-serangannya. Oke? Jadi kalau kita baca ayat renungan ini, di sini dijelaskan bahwa kalau di dunia itu ya, ada satu ungkapan satu hari itu terdiri dari 24 jam. 24 jam itu terdiri kita ada istirahat selama 8 jam, lalu sisanya kita ada bekerja, lalu kita ada yang berekreasi. Nah, di sini setelah saya membacanya, di sini kita diminta menggunakan setiap talenta yang dimiliki oleh masing-masing kita, apa yang sudah kita lakukan dengan talenta kita masing-masing. Adakah kita memanfaatkan satu hari itu berguna bagi pekerjaan Tuhan? Apakah kita memanfaatkan satu hari itu untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia? Ya, ini sudah pernah diceritakan oleh Saudara Ren beberapa waktu yang lalu. Ya, kita punya kecenderungan masih memiliki sifat yaitu berbicara dengan kesia-siaan. Ya, semakin kita mempelajari firman, semakin kita terlihat bahwa kita belum bisa memenuhi apa tuntutan dari ayat yang kita bacakan hari ini. Ya, di sini bagaimana setan bekerja untuk membuat kita melalaikan itu semua. Sehingga kita tanpa sadar, ya setan masuk dalam kehidupan kita dengan memasukkan begitu banyak masalah, sehingga masalah itu menjadi prioritas utama kita untuk kita melakukan perbaikan terhadap masalah itu sampai kita melupakan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Red. Silakan.
Terima kasih Saudara Victor. Dengan pendahuluan ini campuran, ya, berbagai macam semua masuk. Jadi seperti yang Victor sudah sampaikan, ini ada pertanyaan awal yang disampaikan kepada kita. Ini pertanyaan awal ini ditampilkan di dalam KA 510. Ya, ini kita coba baca 510, 511, 512, 513. Ini kita tampilkan semua di dalam tulisannya Nyawet. Kita pertama sekali ditampilkan pertanyaan ini. Adakah kita sudah menjadikan semua talenta kita yang dipinjamkan Tuhan kepada kita gunakan untuk membayar bunganya kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengembangkan kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan dan hati serta pikiran? Ya, apakah sudah kita perbuat bagi Kristus melalui orang-orang miskin, orang-orang susah? Ya, artinya apa? Artinya ini diingatkan kepada kita. Selama ini kita nih cenderung melaksanakan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita yang center utama perhatian. Nah, sekarang kita dipertanyakan nih sama Ellen G. White. Ya, setelah kita menerima pekabaran, kita mempelajari, sekarang kita dituntut. Sudahkah kamu melaksanakan semua talenta-talenta yang Tuhan telah berikan itu untuk kembali lagi kepada kepentingan Tuhan, pada tuntutan-tuntutan Tuhan? Ini yang harus kita. Salah satu penyebab kenapa kok kita tidak bisa menjawab sesuai harapan yang Tuhan mintakan adalah yang seperti tadi yang Victor udah katakan, bahwa setan itu mencoba membuat kita sibuk dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup dan tantangan-tantangan hidup, sehingga membuat kita tuh teralihkan, dan itu adalah pekerjaannya. Tadi ada di bagian bawah. Ana boleh digeser, Ana? Coba lihat tadi yang dihitam. Nah, ya. Ini adalah usaha dari setan. Ya. Setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi otomatis tidak bisa kita jawab sesuai dengan harapan pemberi talenta. Kenapa? Karena kita itu dipengaruhi oleh setan. Dan setan berhasil memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenaran. Kita adalah salah seorang yang benar-benar berhasil dipengaruhi oleh setan. Coba lihat ke atasnya, Ana. Ke yang sebelumnya, Ana. Yang kita coba lihat yang dihitamkan saja. Nah, ini dia. Ini akibat daripada setan. Dalam kitab itu mereka akan melihat betapa seringnya waktu, ya, pikiran dan kekuatan yang menjadi milik Kristus diberikan kepada setan. Ya. Jadi kita harus sadari kita itu masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kita itu dipilih sama Tuhan menjadi alatnya. Kita dipercayakan kebenaran makanan pada waktunya. Tuhan memanggil kita. Bukan karena kita sudah suci, bukan kita sudah baik, tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang mungkin bisa dibenahi dalam diri kita. Ya. Jadi rata-rata kita adalah orang-orang yang sudah terjerat oleh pengaruh setan. Dan sekarang melalui tulisan-tulisan kemenangan akhir ini kita dibangunkan. Kita harus sadar bahwa talenta-talenta yang Tuhan telah berikan itu selama ini telah kita berikan kepada setan. Dan kenapa kita berikan kepada setan? Karena setan yang menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita. Sehingga kita tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan. Melalui tulisan ini kita dibangunkan. Waktu tinggal 4 tahun. Sekarang kita harus banyak menyadari aktivitas kita selama ini yang tercatat di dalam kitab yang nanti akan digunakan di dalam pengadilan, itu mencatat semua aktivitas kita yang selama ini yang sudah berlalu itu sebenarnya telah kita tanpa sadari kita dengan ikhlas berikan kepada setan. Setan tidak perlu memaksa, ya. Setan tidak memaksa kita, tapi kita dengan ikhlas memberikannya kepada setan. Tapi kita untuk memberikan kepada kita malah harus memaksa diri sebaliknya. Ya. Oke, lanjut, Nana. Ini adalah hasil karya daripada setan, ya. Jadi aktivitas kita, nah itu kita jam-jam berharga gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer. Nah ini diingatkan ini, ya, sama Nyonya White. Nyonya White sadar bahwa orang-orang yang ditobatkan dari pekabaran tongkat gembala sekarang ini
ya, para pemegang-pemegang pekabaran yang nanti akan bekerja ini pada dasarnya awalnya adalah orang-orang yang berhasil diambil oleh setan, orang-orang yang aktif dalam pengaruh-pengaruhnya setan, ya, yang penuh melakukan kepelesiran, pamer, mencari keuntungan, ya. Nah, sekarang jam-jam yang paling berharga terakhir ini disuruh kita mengganti, harus kita gunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Ini artinya umat-umat Allah, ya, yang selama ini itu tidak memahami tentang pengadilan pemeriksaan. Kita sekarang disadarkan melalui tulisan ini harus mengerti tentang pengadilan pemeriksaan ini. Ya. Semua harus mengerti kedudukannya, pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan. Jadi kalau kita nggak mengerti tentang pengadilan pemeriksaan ini yang akan terjadi di dalam generasi gereja Advent, ya, generasi untuk orang-orang hidup, ya, maka kita punya iman ini tidak akan mungkin, katanya, mustahil mereka bisa mengamalkan iman yang berlaku bagi kelepasan orang-orang di dalam sidang Laodikia. Ya. Jadi pengetahuan tentang pengadilan pemeriksaan ini harus benar-benar dikuasai. Ya, nah, mulai dari siapa mengerti tentang kedudukan dan pekerjaan imam besar agung. Jadi imam besar agung itu siapa? Dia kedudukannya bagaimana di dalam pengadilan tersebut? Dia untuk membela atau dia menghukum? Siapa yang dibela, siapa yang dihukum? Ukurannya yang dibela itu apa? Terus ukuran apa yang dihukum itu kita harus tahu. Pengadilan pemeriksaan ini harus mengerti, otomatis juga harus tahu kapan duduknya pengadilan ini. Kapan pengadilan ini akan duduk. Ya, oke. Kita tidak bicara lebih luas daripada yang disampaikan. Sementara kita mengabaikan untuk bicara kepada hal yang lain. Kita lanjut. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ya, roh sembrono menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ya, ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi. Semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Jadi kita harus perang. Jadi untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pamer kita yang cari untung tadi, itu kita bukan lakukan dengan cara yang sederhana. Ini adalah peperangan yang sungguh-sungguh harus dihadapi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu rangkaian di dalam kemenangan akhir. Jadi ini saya bukan kutip-kutip, tapi ini halamannya berlanjut. Artinya, untuk menjalankan yang paling pertama tadi, itu kita harus lakukan semua sampai di halaman 512 ini. Jadi semuanya itu adalah satu sama lain saling berkaitan. Jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi di 510, itu kita harus selesaikan dulu yang di 512. Dengan kita melaksanakan yang 512, tidak lagi memandang enteng dan tidak memanjakan banyak yang dimanjakan oleh banyak orang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ya, kalau kita sudah lakukan semuanya, barulah kita bisa menjawab di halaman 510. Jawaban untuk 510 itu harus diselesaikan dengan kita melewatkan yang disampaikan di dalam 520. Oke, lanjut, Ana. Nah, ini lagi nih. Ini di dalam 500. Oh, ini KR. KR ini saya lupa buku apa ya KR. Dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalamnya. Jadi pekerja Injil, katanya pekerja Injil kadang-kadang mengadakan bahaya yang besar oleh membiarkan kesabaran mereka terhadap yang bersalah untuk merosot ke dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalam. Tadi kita lihat di dalam KA 5:12 dibilang kita sering meremehkan. Kita sering meremehkan. Nah, di dalam tulisan ini kita toleransi. Ya, coba boleh anak ke atas lagi sedikit. Kita lihat di sini. Ya. Jadi katanya banyak menganggap enteng, ya, menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku orang Kristen harus ditinggalkan. Ini adalah praktek-praktek kita selama ini. Jadi nggak usah kita pungkiri, nggak usah kita
membantah kata-kata Nyonya White. Nyonya White sadar bahwa kita semua bukan orang-orang suci. Tuhan merekrut orang-orang berdosa. Tuhan bukan merekrut orang-orang yang sudah suci, yang kayak di gereja sekarang mengaku-ngaku orang suci. Yang direkrut sama Tuhan, yang mau ditawarkan pekabaran emas pakaian putih adalah orang-orang yang dulunya manusia-manusia yang jatuh dalam dosa, manusia-manusia yang sudah masuk di dalam jeratnya setan. Dengan ikhlas kita menyerahkan waktu kita, ya semua kesempatan kita, talenta kita kepada setan. Tapi sekarang melalui pekabaran ini kita dibangun. Dan untuk membangunkannya, Nyonya White memberikan petunjuk-petunjuk yang barusan kita baca. Jadi jangan kita keras hati mengatakan, oh saya nggak seperti itu ya, Nyonya White. Nyonya White sangat sadar bahwa kalian-kalian ini adalah orang-orang yang seperti ini pada dasarnya. Artinya Tuhan memaklumi semua pelanggaran dosa selama kamu mau bertobat, ya sesuai dengan apa semerah kermisi dosamu, asal kamu menurut, kamu akan diputihkan seperti salju. Ya, seperti satu Yehezkel pasal 33. Ya. Nah itu Dela ya. KR adalah kisah para rasul. Terima kasih. Ya. Nah, boleh ke bawah, Ana? Ya, ini selamat sahabat Om Rudi. Mudah-mudahan Om Rudi bisa mengikuti ya. Alangkah sayangnya Om Rudi kalau misalkan mengikutinya hanya sekali-sekali itu habis itu tidak mengikuti, karena ini semua rangkaian kita belajar itu nyambung. Beda dengan kalau kita belajar dengan anak jangan digeser dulu. Beda dengan kita belajar dengan orang Advent, pendeta-pendeta Advent kalau khotbah dia sahabat ini dan sahabat depannya tidak nyambung. Kalau kita belajar ini nyambung terus. Ya, karena satu, kenapa? Karena pemberi pengetahuannya itu adalah sama, ya, dengan roh yang sama, Allah yang sama, kita semua mendengarkan kebenaran yang disampaikan. Dan semua ini adalah makanan pada waktunya. Ini adalah untuk memulihkan kondisi kita yang sudah di dalam jeratnya setan. Ya, kita lanjut. Ya, nah di dalam kata-kata yang kerindu apa ini? Kisah para rasul. Ya. Pekerja-pekerja Injil kadang-kadang mengadakan bahaya yang besar oleh membiarkan kesabaran mereka terhadap yang bersalah untuk merosot ke dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalam. Yang orang yang punya toleransi, orang yang bertoleransi terhadap pelanggaran dan berpartisipasi di dalamnya. Yang dikatakan oleh Nyonya White ini adalah para pekerja Injil, bukan orang-orang jahat. Ya, kalau begitu artinya kita-kita inilah para pekerja Injil ya. Jadi kita sendiri adalah orang-orang yang dahulunya, harapannya dahulunya ya, mudah-mudahan sekarang harusnya tidak ya. Kita dahulunya adalah orang-orang yang masih toleransi terhadap dosa dan terus masih berpartisipasi di dalamnya, dan sampai hari ini mungkin kita masih bagian dari orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian mereka terpimpin untuk memaafkan dan meringankan sesuatu yang telah dipersalahkan Allah. Ya, ya. Betapa Nyonya White sudah memahami kondisi kita, dan kondisi inilah yang kita harus bangun. Ya, oke, kita lanjut lagi, Ana. Selama kita meremehkan tipu muslihat mereka, ya, maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari. Tuh, ya. Ya, kita baca lengkap. Tidak ada yang lebih besar bahaya dari pengaruh roh jahat daripada mereka yang menyangkal keberadaan setan. Ya banyak orang apa sih, nggak mungkin lah setan mempengaruhi saya. Saya ini udah belajar tongkat gembala udah banyak tahunan, puluhan tahun saya itu. Apalagi saya anaknya John Terry Nate lah misalnya. Ya, pendiri Davidian di Indonesia. Nggak mungkin lah saya bisa jatuh. Nah, kalau kita sudah menyombongkan diri seperti itu, setan gembira. Ya, kita meremehkan tipu muslihatnya mereka. Maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari. Kemajuannya yang dilakukan oleh setan itu tidak disadari loh oleh kita. Kalau kita terus-menerus dengan kesombongan seperti tadi, mengabaikan keberadaannya setan, ya, ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada. Jadi setan tuh senang kalau dianggap dia itu tidak ada. Ya, jangan kita lihat setan tuh dengan wajah yang menyeramkan. Maksudnya di sini adalah setan tuh menginginkan untuk dia tidak dianggap ada di dalam kelompok-kelompok belajar. Kita tetap harus selalu waspada. Adalah kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya dan cara kerjanya. Cara kerjanya setan selalu halus. Ya. Oke, lanjut Ana. Nah ini dia. Dan
adalah oleh karena setan dapat dengan mudah mengendalikan pikiran mereka yang tidak menyadari pengaruhnya, ya. Mereka sehingga firman Allah memberikan kepada kita banyak contoh-contoh pekerjaan ganas setan itu dan mengungkapkan kepada kita kekuatan rahasianya, dan dengan demikian membuat kita berjaga-jaga terhadap serangan-serangannya. Jadi yang terakhir ini adalah usaha dari Tuhan untuk menolong kita supaya kita jangan terus-menerus menganggap bahwa setan itu tidak pernah ada, ya. Setan tidak akan mampu mempengaruhi saya. Jangan sampai kita merasa besar kepala, merasa diri akan mampu melawan setan. Sehingga disampaikanlah oleh Ellen G. White berbagai tulisan-tulisan, petunjuk-petunjuk dan contoh-contoh dari perjanjian umat Allah di masa lalu, gambaran-gambaran bagaimana ganasnya pekerjaan setan itu. Jadi jangan sampai kita terbuai, merasa diri punya kemampuan, mengira bahwa setan itu tidak akan mampu menggoyahkan saya, diri saya. Dan pelajaran yang sedang kita diskusikan ini adalah bagian dari yang kita garis bawahi, yaitu sehingga firman Allah memberikan kepada kita banyak contoh-contoh pekerjaan ganas setan itu dan mengungkapkan kepada kita kekuatan rahasianya. Dan dengan demikian membuat kita berjaga-jaga terhadap serangan. Dan inilah yang kita sedang mau diskusikan setelah tulisan yang pertama ini. Bacaan pendahuluan. Kita akan diskusikan tentang salah satunya serangan setan yang harus kita ketahui, dan ini adalah diberikan dengan contoh-contoh yang cukup di dalam firman Allah, ya, adalah pengaruh pergaulan. Oke, Dela, lanjut Dela. Terima kasih. Ada yang mau komentar? Kalau ada yang mau komentar silahkan. Jadi renungan pendahuluan ini mengingatkan kita jangan pernah lengah, jangan kita pernah mengira bahwa setan itu tidak pernah ada. Jangan pernah kita meremehkan pekerjaannya setan. Setan itu paling ahli dalam menciptakan berbagai kesulitan-kesulitan, pekerjaan-pekerjaan sehingga kita teralihkan perhatian kita. Ya, kita ingat kita punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di halaman 510. Sudahkah kita menggunakan talenta-talenta yang dipinjamkan kepada kita untuk bekerja bagi Tuhan, bagi orang lain? Ya, semua terhalang oleh karena kita meremehkan kehadirannya setan. Ya, oke. Kita lanjut kepada yang kedua. Ana, saudara-saudara sekalian, kesempatan sahabat ini kita melanjutkan pembicaraan yang minggu lalu tentang pergaulan. Ya. Ingat saudara, kenapa ini pergaulan begitu penting? Ya, nah dari tulisan-tulisan Nyonya White kita bisa lihat apa yang mempengaruhi umat Allah menjadi orang yang setia dan orang yang tidak setia. Kenapa ada yang kuat, ada yang jatuh? Itu dipengaruhi oleh apa? Di dalam tulisan yang kita sama-sama telah pelajari, nasihat-nasihat terkait pergaulan, kita tergambarkanlah di sana. Kejatuhan umat Allah itu rata-rata diawali, bukan rata-rata, semuanya diawali oleh karena membuka diri dengan bangsa sekitar. Ya, kita bisa lihat awal sekali dari cerita contoh dan contoh saingan dari kita, yaitu bangsa Israel. Boleh digeser anak, ya. Kita sepintas lalu saja ini karena kita udah pelajari ya. Oke, nah ini ya. Oke, lanjut anak. Kita sepintas lalu saja dulu. Oke. Oke, terus anak, terus. Nanti kita akan baca di dalam tulisan yang berikut. Oke, ini yang kita udah pelajari kemarin, ya. Nah, ini manusia dari awalnya adalah seperti ini, ya. Manusia dari sejak dia lahir, dia tuh sudah mewarisi berkat maupun dosa. Ya, tadi kita udah baca di dalam Keluaran ya, Keluaran 20, Tuhan itu pencemburu adanya, Tuhan memberikan warisan dosa sampai giliran yang ketiga dan keempat. Jadi artinya tidak ada seorang bayi yang lolos daripada pengaruh warisan dosa tersebut. Ya, nah, warisan dosa itu
ya, si anak ini akhirnya beranjak mulai dewasa, dia mendapatkan pendidikan yang paling pertama di dalam rumah tangganya. Nah, hasil daripada gabungan warisan berkat dan dosa secara turun-temurun ini dan hasil pendidikan rumah tangga ini membentuk tabiatnya, tabiat seorang anak kecil ini. Oke, lanjut anak. Nah, kita lihat cerita awal bagaimana itu kondisi yang awal ya. Tadi manusia terbentuk di dalam warisan dosa ataupun berkat. Terus habis itu dia dididik oleh orang tuanya, terbentuklah tabiatnya. Ya, jadi tabiatnya itu murni, dia mencerminkan bagaimana orang tuanya, bagaimana rumah tangga orang tuanya itu tercermin di dalam seorang anak tersebut. Itu awalnya. Tapi kemudian, nah, disinilah ya, disinilah kenapa kok bisa sedemikian rupa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Apa yang membuat seseorang tidak patuh? Seandainya orang-orang itu tetap hanya di dalam lingkungan rumah tangga orang tuanya saja, maka dia akan mencerminkan budaya orang tuanya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak sesuai dengan budaya rumah tangga orang tuanya? Inilah cerita yang kita dapatkan. Ya, pengaruhnya datang dari mana sih kok seseorang bisa berbeda dari rumah tangga orang tuanya? Seperti keluarga Ishak misalnya. Ya, Ishak dan Rebeka jelas itu adalah umat Allah. Ya, bagaimana kita tahu Ishak sedemikian patuhnya kepada Tuhan? Ya, harusnya tercermin di dalam anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Tapi kenapa kok harusnya anaknya ini adalah cerminan daripada kedua orang tuanya? Kenapa Esau menjadi sebuah pribadi yang berbeda daripada kedua orang tuanya? Ya, nah ceritanya dipengaruhi oleh apa yang kita diskusikan di depan mata kita. Ya, oke. Ini kita sudah sama-sama baca dalam cerita tentang Ibrahim. Ya, bagaimana seorang Ibrahim, ya, dan bagaimana seorang keturunan Ibrahim. Ya, kita semua sudah bersama-sama ikuti bahwa kegagalan daripada keturunan Ibrahim untuk memelihara janji ini, ya, janji untuk apa tuh, dia tetap memisahkan diri dari penyembahan berhala. Itu adalah janji yang Tuhan minta kepada Abraham. Dan janji ini digagalkan oleh keturunannya Abraham. Yaitu siapa keturunannya? Adalah bangsa Israel. Jadi inilah ceritanya kenapa seorang Esau akhirnya bisa menjadi seseorang pribadi yang berbeda daripada orang tuanya. Yang mana harusnya kalau dia adalah turunan dari orang tuanya, mendapatkan warisan berkat maupun kutuk, ya, dan juga dia dapat pendidikan orang tuanya, harusnya dia adalah cerminan orang tuanya. Tapi kenapa Esau menjadi berbeda? Jawabannya adalah sama seperti yang kita sama-sama baca ini, adalah karena kegagalan dari keturunan Ibrahim untuk memelihara janji ini. Ya, dia tidak memisahkan diri dari penyembahan berhala. Atau dengan kata lain, dia berhubungan dengan bangsa sekitar. Mari kita baca. Sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungan mereka untuk mengadakan persekutuan dengan orang kafir dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka adalah penyebab daripada penyembahan dan perhambaan mereka di Mesir. Jadi perhambaan mereka di Mesir bangsa Israel itu akibat dari mereka membuka diri bergaul dengan bangsa-bangsa kafir dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Seandainya mereka sepatuh sebagaimana Ibrahim, maka mereka akan tetap seperti gambar yang tadi di atas, yaitu warisan orang tuanya baik berkat maupun kutuk, terus ditambahkan hasil pendidikan orang tuanya, jadilah tabiatnya dia. Tabiat itu adalah cerminan daripada orang tuanya. Seandainya dia tidak membuka persekutuan dengan orang kafir. Tapi akibat dia membuka persekutuan dengan orang kafir, akhirnya jadilah yang seperti yang di bawah itu. Oke, Ana boleh geser ke bawah Ana. Ya, nah ini juga ada bangsa campuran yang ikut dengan bangsa Israel. Ya, bangsa campuran ini, ya, kita baca aja deh kalau gitu. Bangsa campuran yang telah keluar bersama-sama dengan orang Israel dari Mesir adalah satu sumber daripada pencobaan dan kesulitan yang terus-menerus. Ya, jadi akibat dari Israel ini dia bergabung bersekutu dengan bangsa kafir,
ya akhirnya selain pengaruh dari Mesir, ternyata dia juga bergaul dengan bangsa-bangsa campuran yang lainnya yang sama-sama mereka ikut keluar dari Mesir, ya, keluar ke tanah Kanaan, mereka ikut mempengaruhi tabiatnya orang-orang Israel. Jadi tabiatnya orang Israel juga ikut terpengaruh oleh bangsa kafir. Ya. Kita lihat di sini, mereka mengaku telah meninggalkan penyembahan berhala dan berbakti kepada Allah yang benar. Tetapi pendidikan dan latihan yang diterima pada masa kecil telah membentuk kebiasaan-kebiasaan dan tabiat mereka. Jadi pembentukan daripada pendidikan seseorang daripada saat masa dia kecil itu bisa bertahan, ya, walaupun dia sudah bergaul dengan banyak bangsa. Seseorang yang terpengaruh atau hasil didikan daripada rumahnya itu dapat mempengaruhi dia, membentuk dia menjadi baik ataupun menjadi tidak baik. Dan kebetulan di dalam contoh dari bangsa campuran ini, itu adalah hasil dari pendidikan yang buruk di dalam rumah tangganya, yang tertanam di dalam orang-orang ini, walaupun dia sudah bergabung dengan umat Allah, dia tetap saja membawa budaya-budaya. Dan budaya itu mereka tularkan kepada orang-orang Israel. Ya. Mereka telah mempengaruhi perhimpunan itu dengan kebiasaan-kebiasaan dan penyembahan berhala mereka dan persumutan mereka kepada Allah. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi Tuhan tuh menuntut kepada bangsa Israel untuk tetap berbeda dari bangsa-bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar, sekeliling mereka. Ya, itu yang dimintakan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini telah menyalahi perjanjian yang tadi dipertahankan oleh Abraham. Seandainya orang-orang Israel ini mampu menahan diri, ya, seperti Abraham, maka ya, tidak akan perlu ada Tuhan datang ke dunia ini, ya, untuk menebus dosa manusia. Oke, itu nanti kita akan baca di bawahnya juga seperti itu. Tuhan tidak perlu untuk menuliskan 10 hukum itu di dalam peraturan tertulis. Ya. Jadi di zamannya Abraham itu semua hukum disampaikan secara lisan. Oke, lanjut Ana. Nah, itu kita lihat setan terus-menerus berusaha mengalahkan umat Allah dengan menghancurkan tembok pemisah. Ya. Jadi sama seperti yang tadi kita baca di renungan pendahuluan, setan itu tidak pernah henti-hentinya berjuang untuk selalu membuat kita itu teralihkan daripada kebenaran Tuhan. Dan itu ia juga lakukan di dalam perjalanan bangsa Israel. Ya. Jadi ketahanan Abraham untuk tetap terpisah dari bangsa sekitar itu tidak menghentikan setan untuk menyerang keturunannya Abraham. Oke, terus kita lanjut aja, Ana, loncat. Ya, ini dia. Berarti dulu, Ana. Persesuaian kepada kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia. Nah, ini dia. Ya, ini juga dilanjutkan kepada generasi kita. Ya, persesuaian kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia dan tidak akan pernah mentobatkan dunia kepada Kristus. Ya, keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Jadi akibat kita membuka diri, kita bergaul dan akibat pelanggaran-pelanggaran hukum itu telah masuk di dalam rumah tangganya orang Advent, akhirnya perlakuan-perlakuan perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu tampak kurang menjijikkan bagi kita. Sedangkan di dalam rumah tangganya Abraham, segala hal yang melanggar hukum itu bagi dia adalah sesuatu yang menjijikkan, tapi di dalam rumah tangganya Lot, ya, kita nanti akan lihat di dalam rumah tangganya Lot itu segala sesuatu pelanggaran hukum itu tidak menjijikkan, ya. Dan pada akhirnya kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Kita lanjut. Nah, ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuhannya. Nah, ini akibatnya kalau kita memandang sebuah pelanggaran dosa itu tampak tidak menjijikkan, akhirnya rasa takut kita terhadap tuntutan-tuntutan nyonyawat, amaran-amaran, ya, peringatan-peringatan nyonyawat tentang murka-murka yang Tuhan akan sampaikan, itu kita baca sepintas lalu. Tidak membuat kita punya rasa khawatir, rasa takut.
bahwa waduh nanti saya akan dibinasakan, saya akan dihukum. Rasa takut kita tuh jadi kurang. Kenapa? Karena kita memandang sebuah pelanggaran-pelanggaran yang dipersalahkan oleh Ellen G. White di dalam banyak buku, kita pandang nyawa ini bisa aja, nyawa ini terlalu berlebihan lah, ya. Nah, akhirnya ancaman-ancaman yang nyawa sudah sampaikan kepada kita tentang murka-murka yang Tuhan akan sampaikan, itu kita baca secara remeh-temeh. Kita memandang itu semua hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Itu tidak akan terjadi. Jadi rasa takut kita itu jadi kurang. Padahal itu harusnya kata-kata itu menakutkan kita, menyadarkan kita. Tapi akibat karena kita sudah memandang itu semua tidak lagi menjijikkan, maka kita banyak memaafkan. Seperti yang tadi kita dibaca di renungan pendahuluan. Lanjut, Ana. Nah, ini kita lihat lanjut ke gambar berikut. Nah, ini ya. Nah, setelah bangsa Israel membuka hubungan dengan bangsa sekitar, maka jadilah seperti ini. Ya, oke. Ada tambahan pergaulan dengan dunia. Ya, ada tambahan pergaulan dunia di dalam tabiatnya seorang anak bayi. Yang tadinya seseorang ini yang tadinya cuma warisan berkat dan dosa turunan, ya, artinya dia harus berperang dengan dosa turunan dari orang tuanya, ya. Nah, sekarang dia harus berperang dengan hasil daripada tabiat yang dia bentuk dari pergaulan dengan dunia. Dan tabiat pergaulan dengan dunia ini cenderung membawa dia kepada pelanggaran hukum, ya, karena dunia tidak mengenal Tuhan. Kalau dunia mengenal Tuhan, maka semuanya jadi umat Allah. Tidak akan mungkin mereka tetap berada di dunia kalau seandainya dia mengenal Tuhan. Ya. Jadi pergaulan dengan dunia membuat umat Allah itu menjauh daripada Tuhan. Semua itu membentuk tabiatnya. Dan inilah kondisi orang Israel. Dan kita sekarang terbentuk menjadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini materi kita. Nah, ini kemarin kita udah bicara baca obatnya. Ya, obatnya bagaimana supaya kita tidak lagi terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia, ya. Kita bisa kembali lagi seperti Abraham tadi, ya. Kita udah sama-sama pelajari ya. Obatnya adalah kita harus meninggalkan diri, ya, berpisah dari adat istiadat dan cara-cara dunia. Ini semua kita udah pelajari minggu yang lalu. Lanjut, Ana. Terus Ana. Nanti bisa dibaca kembali saudara-saudara ya. Nah, ini kita coba lihat setiap pergaulan, berarti dulu Ana. Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas, membawa pengaruh terhadap kita, ya. Jadi gambar yang tadi kita lihat itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia yang tadinya cuma mengenal pergaulan dengan orang tuanya, ya, hasil pendidikan rumah tangga orang tuanya, yang tadinya dia mencerminkan rumah tangga orang tuanya, ya, seperti Abraham, ya, turun ke Ishak, Ishak itu mencerminkan bagaimana Abraham, tapi setelah si anaknya Ishak ini melakukan pergaulan dengan bangsa sekitar, ya, maka cerminan yang tadinya dia bisa mencerminkan orang tuanya, dia berubah. Dia tidak hanya mencerminkan orang tuanya, dia bahkan cenderung mencerminkan pergaulannya dia, ya. Pergaulannya dia lah yang dia cerminkan di dalam pribadinya dia. Bukan lagi pribadi apa gambaran orang tuanya tergambar di dalam dirinya, melainkan pergaulannya dia yang mempengaruhi tabiatnya dia. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya pergaulan. Seberapa baik pun, apapun juga yang namanya pergaulan, mau baik, mau buruk, itu semua mempengaruhi kita. Oke, lanjut. Kita belum bisa melihat beberapa buruknya ya pergaulan ini. Ini kita baru dari penjelasan. Nanti kita lihat dari contoh. Oke, terus ini sudah kita baca kemarin, senda gurau lah segala macam. Ini adalah obat-obatnya untuk kita meninggalkan semua pengaruh-pengaruh dunia yang membentuk tabiat kita. Oke, lanjut, lanjut. Oke, lanjut, Ana. Sampai di paling akhir aja deh.
Ini kan obatnya, terus waspada ya. Kita diingatkan untuk waspada. Yang kemarin kita udah sama-sama pelajari, mudah-mudahan saudara masih ingat ya. Kita sebenarnya sudah tiba, nah nasihat untuk bergaul. Ini tentang bagaimana kalau kita mau bergaul harus seperti Yesus, yaitu kita membawa pengaruh, bukan kita yang terbawa di dalam pengaruh orang-orang, tapi kita yang membawa pengaruh kepada orang-orang. Ya, oke, kita lanjut. Nanti akan tergambarkan di dalam contoh. Nah, ini kita waspada, ya. Kita ingat dosa yang disayangi pada suatu waktu nanti akan mudah dihilangkan, itu adalah pendapat kita, ya. Tidak demikian halnya, setiap dosa yang disayangi akan melemahkan tabiat dan menguatkan kebiasaan. Akibatnya adalah kerugian jasmani. Ya. Oke, lanjut. Ini tabiat surga harus diperoleh di bumi ini adalah nasihat yang diberikan kepada kita. Oke, lanjut, anak. Ini kemarin udah kita baca sama-sama. Ya, ini kita lanjut ke pelajaran tabiat dan pengaruh pergaulan dalam contoh. Ya, tadi itu kita baca dari dalam teori, ya, petunjuk-petunjuk Ellen G. White. Ya, sekarang kita lihat di dalam contoh. Ana boleh lanjut, Ana.